Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pertemuan hari ini, mungkin salah satu dari adik-adikku ini bisa memulai untuk berdoa, atau mungkin di sini ada ketua kelasnya. Kalau tidak ada, mungkin bisa diwakili oleh salah satu siswa. Siapa yang mau mewakili mungkin untuk kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, Zulfa sudah terlihat. Oke, semuanya, Rantri, Dwi Wahyuning. Untuk pertemuan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Melmers. Ada yang pernah mendengar istilah Melmers? Ketika kita mempunyai dokumen dengan isian yang sama, tetapi kita akan mengirimkan itu dengan berbeda nama, gitu ya. Jadi, misalnya kita mau membuat surat undangan. Akan saya contohkan di sini. Saya akan berbagi screen. Bagaimana fungsi dari Melmers ini? Jadi, hal yang pertama yang kita butuhkan itu adalah kita mempunyai dokumen masternya. Dokumen master ini biasanya adalah Microsoft Word. Jadi, bisa saya contohkan di sini. Terlihat ya? Mungkin salah satu bisa menjawab apakah saya berbaginya sudah terlihat? Oke, jadi seperti ini. Misalnya saya punya Word, ya ini adalah tentang OSIS. Jadi OSIS akan membuat undangan ke beberapa temannya. Jadi di sini bisa terlihat ya. Jadi bisa kepada yang terhormat bla 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 bla, dan kita buat formatnya terlebih dahulu seperti ini. Kita buat undangan seperti biasanya. Sebentar ini. Yang harus kita siapkan untuk data source-nya itu adalah Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel di sini saya sudah buat di sini. Jadi ada dua ya yang kita siapkan, yaitu adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya. Microsoft Word-nya ini yaitu adalah dokumen masternya, sedangkan Microsoft Excel-nya ini dianggap sebagai data source. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini saya punya data kelas 10 MIPA 2. Jadi di sini ada Abid, Adinda, Aksati, Alvin, Andrea, Anisatul, Anissa, dan seterusnya. Jadi seperti ini caranya ketika kita akan membuat ini, berarti kita pilih menu mailing seperti ini. Kemudian karena kita sudah mempunyai data Microsoft Excel-nya tadi, kita tinggal pilih yang select create pin ini. Bisa terlihat ya? Kemudian kita pilih yang use an existing list karena kita sudah punya Microsoft Excel-nya tadi. Kemudian kita klik. Oke. Nah, dia akan mengarahkan pada select data source-nya. Jadi kita pilih Microsoft Excel-nya tadi. Kita bisa pilih Melmers. Kita pilih data 10 MIPA 2 open. Kita pilih yang insert merge field. Nah, kita pilih yang di sini. Yang ini ya. Jadi kita bisa klik ini. Di sini ada NIS, nama, jenis kelamin, NISN, dan seterusnya. Karena data sebenarnya data Microsoft Excel tadi itu berisi ini semuanya. Karena yang kita butuhkan itu hanya nama, berarti kita pilih yang nama saja seperti ini. Oke, mungkin ini agak malu-malu. Gimana? Bisa. Oh ya, bisa. Oke, terima kasih. Untuk melihat tampilannya, berarti kita bisa pilih preview result ini. Seperti ini. Nah, ini untuk halaman yang pertamanya. Nah, seperti ini halaman keduanya Adinda. Kemudian ada Aksati, ada Alvin, dan seterusnya. Ini bagaimana kalau kita mau mencetak semuanya? Jadi kita bisa mencetak dokumen ini, kita tinggal pilih yang finish and merge. Nah, kemudian kita pilih yang print dokumen. Seperti ini. Print dokumen. Kalau all, ini berarti nanti dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin memilih beberapa halaman, berarti kita bisa pilih yang from ini. Jadi halaman
1 misalnya from 1 sampai halaman 5. Kemudian kita tinggal oke, dan nanti tinggal mencetak. Jadi Microsoft Word ini kita hanya punya 1 halaman, tapi nanti ketika kita akan mencetak akan menjadi banyak lembaran sesuai dengan apa yang kita cetak tadi. Jadi hari ini pertemuannya adalah kita membahas mengenai dokumen dengan format yang sama, isian yang sama, tetapi kita akan mencetaknya menjadi banyak lembar karena yang akan kita tuju itu banyak itu. Jadi hanya namanya saja yang berbeda. Mungkin kita akan membuat sertifikat, gitu ya. Kita buat sertifikat itu kan hanya punya satu format dengan desain yang bagus. Kemudian kita punya nama-nama satu kelas. Kita akan membuat sertifikat untuk satu kelas, jadi kita cukup satu saja formatnya. Kemudian kita punya data source di sini nanti adalah Microsoft Excel seperti tadi. Jadi kita siapkan dulu, misalnya nama, kemudian ada NISN-nya dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggal menggabungkan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya tadi. Ya, kita tinggal menggunakan menu mailings tadi. Begitu ya, bisa dipahami untuk pertemuan hari ini? Bisa. Oh, bisa ya, oke. Jadi nanti kalian bisa dicoba di sini kalau misalnya punya laptop di rumah, kalian mau membuat undangan, misalnya undangan ulang tahun atau apa, kalian tinggal buat cukup 1 lembar saja, yaitu sebagai dokumen utamanya. Gimana Meva? Ada yang ditanyakan mungkin Meva? Enggak. Oh, enggak ada. Oke. Tadi sudah cukup jelaskah untuk materi hari ini, Meva? Sudah pernah menggunakan Mailmas? Gimana? Belum. Belum pernah menggunakan ya? Belum. Oh iya. Waktu SMP diajarkan apa, Meva? Kayak teks gitu, nulis. Oh, nulis ya? Mungkin begitu saja teman-temanku semuanya. Jadi pertemuan hari ini intinya adalah kita menggunakan Mailmas itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa dikonsultasikan ke saya langsung atau mungkin lewat WA juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian ada keluhan mengenai IT, bagaimana membuat PowerPoint itu, mempercantik PowerPoint itu bagaimana dan seterusnya, kalau misalnya kalian mendapatkan tugas seperti itu, bisa konsultasi ke saya. Karena saya juga sebagai BKTIK, tapi saya tidak masuk kelas seperti itu ya. Mungkin itu saja teman-temanku semuanya untuk hari ini pertemuannya. Lain kali saya akan menjelaskan mengenai materi yang lainnya, misalnya adalah daftar isi atau mungkin yang mengenai yang simpel-simpel aja mengenai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint gitu ya. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih waktunya untuk teman-temanku semuanya. Saya senang sekali kalian hampir semuanya ini partisipasinya 28 ini yang masuk. Saya senang sekali kalian merespon dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik, kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Semoga nanti pandemi ini segera selesai seperti itu ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih. Sama-sama.